Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciati Poro, mahasiswa program Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Askia. Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis data menggunakan SPSS, meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA. Adapun video tutorial ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Dr. Estuhono, SPD MPD. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai tahapan analisis data tersebut. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji ini menjadi salah satu syarat sebelum melakukan uji statistik parametrik seperti uji T dan ANOVA. Pada SPSS, uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Baiklah, kita langsung saja buka aplikasi SPSS. Nah, berikut tampilan SPSS. Nah, yang akan kita klik adalah variable view. Kemudian pada kolom name kita akan tuliskan hasil, dan di bagian bawahnya kita tulis dengan kelas. Berikutnya untuk kolom desimal kita turunkan menjadi 0. Nah, untuk label kita akan tuliskan di sini hasil belajar. Dan di bawahnya tetap kita tulis dengan kelas. Untuk values, yang bagian atas tetap kita biarkan saja dengan none. Bagian bawah kita klik titik 3, kemudian kita klik tanda tambah. Nah, untuk value-nya kita ketik di sini angka 1, dan untuk labelnya kita beri nama dengan nilai kelas eksperimen. Berikutnya kita klik lagi tanda tambah. Di sini kita tulis angka 2, dan pada label kita tulis nilai kelas kontrol. Kemudian kita klik OK. Nah, berikutnya kita buka data view yang berada di bagian kiri variable view yang tadi. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya. Yang pertama yaitu hasil, dan yang kedua kelas. Ini sesuai dengan yang sudah kita ketik sebelumnya. Nah, untuk datanya, silahkan kita ambil data kita masing-masing. Di sini saya sudah siapkan data dalam bentuk Excel. Nah, data ini terdiri dari inisial nama murid, kemudian nilainya untuk kelas eksperimen yang berwarna biru, dan untuk kelas kontrol inisialnya, kemudian nilainya yang berwarna orange. Untuk mempermudah, saya sudah memindahkan ke sini. Nah, di sini saya beri tanda dengan angka 1 untuk kelas eksperimen dan angka 2 untuk kelas kontrol. Nah, sekarang kita copy saja nilai ini untuk kita pindahkan ke SPSS. Nah, kita copy semuanya. Kita kembali ke SPSS dan kita paste di sini. Nah, sudah keluar, dan untuk jumlah datanya yaitu 60 sesuai dengan data kita tadi, di mana
Muridnya terdiri dari 30 murid di kelas eksperimen dan 30 murid di kelas kontrol. Nah, untuk menguji normalitas, maka kita klik di sini Analyze, dan berikutnya kita pilih Descriptive Statistic, dan berikutnya Explore. Nah, kemudian kita akan pindahkan hasil belajar ke bagian Dependent List dan kelas ke Factor List. Nah, setelah itu kita klik Plots. Kemudian kita klik Normality Plots with Test. Nah, kebetulan di sini sudah diklik. Kemudian Continue. Dan berikutnya kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul 3 tabel. Yang pertama yaitu Case Processing Summary. Yang kedua yaitu Descriptives. Dan yang ketiga Test of Normality. Nah, untuk menguji normalitas tadi, maka yang perlu kita perhatikan adalah Test of Normality bagian signifikan. Nah, kita cocokkan dengan panduan yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita lihat tadi uji normalitas. Nah, di mana pada panduan tadi kita sama-sama membaca jika nilai signifikansi atau lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat pada bagian signifikansi untuk kelas eksperimen itu 0,2 dan untuk kelas kontrol 0,2 sama. Berikutnya untuk bagian Shapiro-Wilk yang tadi Kolmogorov-Smirnov ya. Untuk bagian Shapiro-Wilk signifikansinya untuk kelas eksperimen itu 0,896 dan untuk kelas kontrol 0,493. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa data ini berarti berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Baiklah, berikutnya kita akan lanjutkan ke uji homogenitas. Setelah data dinyatakan normal, langkah berikutnya adalah melakukan uji homogenitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians dari 2 atau lebih kelompok data adalah sama atau homogen. Dalam SPSS, hasil homogenitas dapat dilihat pada Levin's test. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka varians antar kelompok dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka varians antar kelompok dinyatakan tidak homogen. Baiklah, untuk uji homogenitas kita bisa menggunakan data yang sama karena sebelumnya data kita sudah dinyatakan berdistribusi normal. Itulah syarat untuk melakukan uji homogenitas. Kita kembali saja pada SPSS. Nah, untuk uji homogenitas kita akan klik Analyze. Kemudian berikutnya yang kita pilih adalah Compare Means and Proportions. Dan berikutnya kita pilih One Way ANOVA. Nah, di sini akan keluar hasil belajar dan kelas. Untuk hasil belajar akan kita pindahkan ke Dependent List. Dan untuk kelas kita pindahkan ke Factor. Nah, berikutnya kita klik Options. Nah, kemudian kita klik Homogeneity Variances. Dan kita klik Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini juga akan muncul 3 tabel. Yang pertama yaitu Test of Homogeneity of Variances. Yang kedua tabel ANOVA dan yang ketiga ANOVA Effect Sizes. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagian signifikansi untuk kita sesuaikan dengan panduan yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, di sini untuk hasil belajar itu signifikansinya 0,043, 0,052, 0,052 dan 0,045. Sekarang kita cocokkan dengan panduan.
Nah, pada panduan tadi dinyatakan bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka varians antar kelompok dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka varians antar kelompok dinyatakan tidak homogen. Nah, dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa test of homogeneity-nya adalah varians antar kelompok dinyatakan homogen karena hasilnya lebih besar dari 0,05. Nah, demikianlah untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Kita lanjutkan ke uji T atau t-test. Nah, untuk uji T atau t-test ada dua jenis, yaitu satu sampel atau one sample t-test dan dua sampel, two sample t-test. Kita mulai dengan satu sampel, one sample t-test. Tes ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Misalnya, rata-rata berat badan murid kelas 2A adalah 28 kg. Berikutnya kita lanjutkan dengan dua sampel atau two sample t-test. Nah, yang pertama yaitu dua sampel berpasangan atau dependent atau paired sample t-test. Nah, sampel yang ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Misalnya, rata-rata berat badan murid kelas 2A sebelum adanya MBG dan setelah adanya MBG, yaitu berbeda. Kemudian untuk dua sampel yang kedua, itu dua sampel bebas. Kalau tadi dua sampel berpasangan, yang kedua ini adalah dua sampel bebas atau independent sample t-test. Nah, tes ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Misalnya, rata-rata berat badan murid kelas 2A dan kelas 2B berbeda. Nah, berikut kita lanjutkan dengan konsep dasar independent sample t-test, dua sampel bebas. Nah, independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, syarat uji statistik parametriknya normal dan homogen. Untuk interpretasi uji T, jika nilai signifikan atau sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikan atau sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kita lanjutkan dengan konsep dasar paired sample t-test atau sampel data berpasangan. Paired sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Paired sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian harus berdistribusi normal. Dasar keputusannya, jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan, H0 diterima dan H1 ditolak. Baiklah, untuk t-test kita akan mulai dulu dari independent sample t-test. Kita bisa menggunakan data kita sebelumnya pada SPSS. Sekarang kita kembali ke SPSS. Nah, untuk independent sample t-test, kita klik Analyze. Berikutnya kita pilih Compare Means and Proportions dan kita pilih Independent Sample t-test. Nah, untuk hasil belajar, kita akan pindahkan ke kolom test variable dan untuk kelas kita pindahkan ke grouping variable. Berikutnya untuk define groups, kita tulis angka 1 dan 2, di mana 1 untuk kelas eksperimen dan 2 untuk kelas kontrol. Berikutnya kita klik continue.
dan kita klik OK. Nah, untuk hasilnya kita fokus pada significance one-sided P dan two-sided P, di mana di sini hasilnya adalah kecil dari 0,01 dan untuk two-sidednya juga sama, kecil dari 0,01. Berikutnya kita akan lihat pada panduan yang kita baca sebelumnya. Nah, di mana pada panduan dinyatakan jika nilai signifikan atau sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian sebaliknya, jika nilai signifikan atau sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi berdasarkan data kita, itu nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baiklah, untuk berikutnya paired sample t-test atau sampel data berpasangan, kita tidak bisa menggunakan data yang sama sehingga akan kita masukkan data yang baru. Nah, kita kembali ke SPSS. Nah, kita akan masukkan lagi data yang baru, yaitu ini pretest dan posttest. Jadi pretest ini adalah nilai hasil belajar murid sebelum menggunakan model pembelajaran TPS atau Think Pair Share, dan posttest ini nilai hasil belajar murid setelah menggunakan model pembelajaran TPS atau Think Pair Share. Nah, langkahnya sama dengan yang tadi. Kita buka SPSS. Kemudian pada kolom name kita klik di sini pretest dan di bawahnya kita ketik di sini posttest. Nah, berikutnya untuk desimal sama dengan yang tadi, kita turunkan menjadi 0 keduanya. Nah, untuk di label di sini kita tulis saja model biasa konvensional, dan di bawahnya model Think Pair Share. Oke. Kemudian kita klik data view seperti tadi, di samping kiri variable view. Nah, di sini sudah muncul pretest dan posttest. Nah, sekarang kita akan copy paste data kita untuk nilai pretest dan posttest. Kita awali dulu dengan pretest, copy di sini, kemudian kita pindahkan pada kolom pretest di SPSS. Berikutnya untuk posttest. Nah, untuk paired sample t-test, kita kembali klik analyze. Berikutnya sama dengan independent tadi, kita pilih compare means and proportions, tapi kita pilih yang paired sample t-test. Jadi jika yang tadi adalah independent sample t-test, sekarang yang di bawahnya paired sample t-test. Nah, untuk model konvensional atau pretest, kita pindahkan ke variabel 1. Dan untuk model TPS, Think Pair Share atau posttest, kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan keluar lagi hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil ini kita kembali ke
panduan yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, tadi dinyatakan pada panduan bahwa jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Ini berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Nah, dari hasil kita ini, data kita berarti ini kecil dari 0,05 karena hasilnya 0,01. Nah, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar murid ketika menggunakan model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran think pair share. Nah, berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Nah, demikian untuk t-test. Baiklah, berikut kita lanjutkan dengan uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA satu arah digunakan apabila penelitian melibatkan 3 kelompok atau lebih. Tujuan dari uji ANOVA satu arah ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Apabila nilai signifikansi hasil ANOVA kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Jika hasilnya signifikan, analisis dapat dilanjutkan dengan uji lanjut atau post hoc untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Berikutnya, sebelum melakukan uji ANOVA, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, data harus berdistribusi normal, di mana uji normalitas data merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi. Yang kedua, jika data tidak normal, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, di sini yaitu uji Kruskal-Wallis. Yang ketiga, varian data harus homogen. Meskipun uji homogenitas bukan syarat mutlak yang harus terpenuhi, tapi penggunaan uji homogenitas dalam one-way ANOVA akan berdampak pada pemilihan uji lanjut atau post hoc test. Berikutnya yang keempat, apabila asumsi uji homogenitas terpenuhi, maka bisa masuk ke dalam uji lanjut Bonferroni. Namun jika asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan uji lanjut Gemms-Howell. Nah, untuk uji ANOVA satu arah ini saya sudah mempersiapkan data yaitu tiga data ya, nilai yang berbeda. Nah, untuk ANOVA saya sudah mempersiapkan nilai murid dengan inisial sebagai berikut, masih 30 murid. Di sini saya lampirkan nilai pendidikan Pancasila, nilai bahasa Indonesia, dan nilai matematika. Nah, untuk mempermudah seperti sebelumnya, saya sudah memberikan kode untuk nilai pendidikan Pancasila dengan nomor 1, kemudian bahasa Indonesia 2, dan matematika 3. Kita buka dulu SPSS, kemudian variabel view. Pada kolom name itu kita ketik hasil, dan di bawahnya kita ketik kelas. Nah, untuk desimal seperti yang tadi kita turunkan menjadi 0. Kemudian untuk label kita tulis di sini nilai sumatif, di bawahnya tetap kelas. Untuk values yang di bagian kelas kita klik titik 3, kemudian kita tambah seperti tadi. Untuk value 1 kita tulis di sini labelnya nilai pendidikan Pancasila. Kemudian kita klik tambah. Untuk value 2 kita tulis di sini nilai bahasa Indonesia. Kemudian kita klik tambah lagi. Untuk angka 3 kita klik nilai matematika. Kemudian kita klik OK. Dan setelah itu kita buka data view. Di samping kiri variabel view. Nah, di sini sudah muncul hasil dan kelas. Kemudian
Kita kembali ke Excel untuk mengcopy data kita tadi, nilai pendidikan Pancasila, nilai bahasa Indonesia, dan nilai matematika. Karena satu kelas terdiri dari 30 orang, berarti 3 nilai, jumlahnya nanti 90. Oke, kita paste ke hasil. Nah, sehingga di sini jumlahnya ya sudah sesuai 90. Oke, berarti sudah kita paste di sini hasil dan kelasnya. Sekarang kita lanjutkan, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nilai sumatif tadi kita pindahkan ke Dependent List, kemudian kelas ke Factor List. Kita pilih Plots dan kita klik Normality, klik Continue dan OK. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Ada Case Processing Summary Tabel, kemudian Descriptive dan Test of Normality. Nah, untuk nilai signifikan kita fokus pada Test of Normality dan kita kembali ke panduan yang sebelumnya kita baca. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk uji normalitas ini, untuk nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi atau signya lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Nah, untuk data kita ini, nilai statistiknya adalah, nilai signifikansinya adalah 0,200. Nah, ini berarti nilai signifikansinya sudah lebih besar dari 0,05, sehingga berarti data kita ini berdistribusi normal. Karena semuanya berjumlah 0,200. Untuk nilai pendidikan Pancasila, nilai signifikansinya 0,200, untuk nilai bahasa Indonesia 0,200, dan nilai matematikanya 0,200. Berarti nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Nah, berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, kita akan lanjutkan dengan cek homogenitas. Kita kembali ke SPSS. Nah, di sini kita kembali klik Analyze, kemudian Compare Means and Proportions, kemudian kita klik One Way ANOVA. Kemudian nilai sumatif kita pindahkan ke Dependent List dan kelas kita pindahkan ke Factor. Kemudian kita pilih Options dan kita centang Homogeneity, klik Continue dan OK. Berikutnya akan keluar hasil seperti ini, Test of Homogeneity of Variances, kemudian ANOVA dan ANOVA Effect Sizes. Nah, kita akan kembali sesuaikan dengan panduan yang sudah kita baca sebelumnya untuk uji homogenitas.
Nah, di sini dikatakan bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka varians antar kelompok dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka varians antar kelompok dinyatakan tidak homogen. Nah, dari data kita, di sini data kita nilai signifikansinya adalah 0,041, kemudian 0,054, 0,055 dan 0,043. Berarti di sini data kita sudah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data kita adalah homogen. Berikutnya kita lihat ANOVA. Nilai signifikannya adalah 0,001. Kita lihat tadi untuk ANOVA pada buku petunjuk kita. Nah, di sini dinyatakan bahwa apabila nilai signifikansi hasil ANOVA kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, di sini untuk ANOVA kita nilai signifikannya adalah kecil dari 0,001. Berarti dinyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Ini berarti kita dapat melanjutkan ke uji lanjut atau post hoc. Untuk uji lanjut, caranya kita kembali ke data kita yang tadi. Kita klik Analyze, kemudian Compare Means. Kita pilih One Way ANOVA, kita pilihlah Post Hoc Test. Nah, karena data kita sudah normal dan syarat homogenitasnya sudah terpenuhi, maka kita bisa memilih Bonferroni. Tapi jika data kita belum terpenuhi, maka bisa kita pilih yang Gemshovel. Berikutnya kita continue. Kemudian kita klik OK. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Test of Homogeneity of Variances, ANOVA dan ANOVA Effect Sizes. Nah, untuk nilai signifikannya ada 0,041, 0,054, 0,055, dan 0,043. Apa artinya? Maka kita lihat lagi pada panduan yang sebelumnya. Nah, untuk uji ANOVA satu arah, apabila nilai signifikansi hasil ANOVA kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, berikutnya kita akan melihat multiple comparisons, di mana kita akan membandingkan nilai Pancasila dengan nilai Bahasa Indonesia dan nilai Matematika. Kemudian juga ada perbandingan nilai Bahasa Indonesia dengan nilai Pendidikan Pancasila dan nilai Matematika, dan nilai Matematika dengan nilai Pendidikan Pancasila dan nilai Bahasa Indonesia. Yang pertama kita lihat dulu untuk signifikansinya. Nilai Pendidikan Pancasila dengan nilai Bahasa Indonesia itu 0,1. Nah, di sini berarti ketika kita lihat panduan, apabila nilai signifikansi hasil ANOVA kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Karena di sini hasil signifikannya adalah 0,1, berarti lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai Pendidikan Pancasila dan nilai Bahasa Indonesia. Tapi ketika dibandingkan dengan nilai Matematika, itu hasilnya adalah kecil dari 0,001. Berarti itu kurang dari 0,05. Ini maksudnya adalah bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai Pendidikan Pancasila dan nilai Matematika. Begitupun juga untuk berikutnya, nilai Bahasa Indonesia dengan nilai Pendidikan Pancasila itu nilai signifikannya adalah 0,1. Berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan.
Dan untuk nilai bahasa Indonesia dan nilai matematika itu terdapat perbedaan yang signifikan karena hasilnya kurang dari 0,05. Berikutnya yang terakhir, nilai matematika dengan nilai pendidikan Pancasila dan nilai bahasa Indonesia itu kecil dari 0,005 sehingga terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Baiklah, demikianlah video tutorial untuk uji ANOVA satu arah yang terakhir. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.